Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, dan pada kesempatan kali ini kita memasuki pembelajaran 3. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lainnya itu disatukan oleh laut, akan tetapi tidak menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa yang ada di Indonesia untuk berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Nah, potensi-potensi tersebut menjadi modal yang sangat penting bagi pembangunan nasional guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi geografis Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Lalu, apa sih pengaruh tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. Baik, yang pertama, kita bahas dulu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Yang pertama itu diakui secara internasional sebagai negara maritim. Ketika Indonesia sudah mendapatkan pengakuan sebagai negara maritim secara internasional, maka Indonesia memiliki wewenang untuk memanfaatkan sumber daya lautnya sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak, bisa juga sumber energi gas bumi, kemudian ada bahan mineral dan juga media transportasi antar pulau. Nah, untuk pengaruh yang ketiga yaitu memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sangat besar ini akan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, banyak pekerjaan yang bisa diusahakan oleh masyarakat pesisir karena kelompok masyarakat yang sangat merasakan langsung potensi kekayaan laut ini yaitu masyarakat yang berada di pesisir. Adapun jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut diantaranya ada nelayan, petani garam, petani rumput laut, ada pedagang ikan, pemandu wisata, pembuat souvenir hasil laut, nahkoda kapal, penambang minyak bumi, dan lain sebagainya ya. Masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Kalian bisa eksplor sendiri ya. Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan yang terletak di antara benua Australia dan benua Asia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Adapun pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat, yang pertama itu memudahkan interaksi antar penduduk baik warga Indonesia maupun warga asing. Yang kedua, terjadinya pembaruan, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Kemudian yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lanjut, kita akan membahas dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Yang dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama itu kaya akan sumber alam laut tentunya dilalui jalur perdagangan dunia. Untuk yang keduanya, kemudian yang ketiga memiliki potensi wisata bahari.
Yang keempat, memiliki keberagaman budaya. Dan yang kelima, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Kemudian untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama, tidak meratanya pembangunan. Yang kedua, tidak meratanya potensi alam. Yang ketiga, sulitnya pengawasan wilayah. Kemudian yang keempat, rawan terjadi konflik kedaerahan. Dan yang kelima, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.